Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Yeay, balik lagi sama Rina di sini, fans setia Radio Barong. Hari ini kebetulan banget ya, hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024. Kita kembali lagi di acara Suara Anak Muda. By the way, buat fans setia Radio Barong, hari ini Rina kedatangan tamu yang spesial banget nih. Seger banget ya, udah cantik banget, beautiful banget nih. Jadi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu kita kenalan dulu yuk. Halo, selamat sore Kak Divya. Gimana kabarnya Kak? Luar biasa baik dan juga excited banget ya bisa datang ke Radio Barong. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya Kak Divya, khususnya itu mengenai value nih Kak. Kalau boleh tahu tadi Kak Divya dari mana? Tadi habis kuliah, jadi langsung ke sini gitu. Wow, sore aja masih kuliah gitu Iya. ya. Habis kuliah langsung ke sini demi fans setia Radio Barong nih. Terima kasih banyak ya Kak Divya. Oke, buat fans setia Radio Barong yang mau bertanya-tanya, yang mau sharing bareng kita, langsung aja DM Radio Barong FM atau kamu langsung aja hubungi di nomor 081558102102. Sebelum lanjut seperti biasa, Rina mau puterin dulu lagu spesial buat kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy! Terlambatlah ke sana karena aku terlena. Ekspektasi
Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya? Satu perkenalan, dua pendekatan, apa kau bosan? Bencana-bencana di luar rencana, janji. Sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Divia, Rina mau ngasih tahu nih buat fans Setia Radio Barong, emang Kak Divia itu siapa sih? Nah, Kak Divia ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi ya, fans Setia Radio Barong, yang memiliki prestasi kontingen Bali dalam program belajar bersama Maestro yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2019. Kemudian beliau juga Duta Bali Lida 2020 Indonesia, juara 1 Truni KMHD Undiksa 2021, Wakil 2 Bajang Bali 2021, juara 1 Lomba Tari Kreasi Nusantara serangkaian pagelaran pendidikan dasar nasional, juara 1 Lomba Muspus FIP, MC Seminar, Koordinator Bidang 2 KMHD, Gold Medal World Youth Invention dan Innovation, Putri Ekowisata Bali 2023, Winner PRB, Putri Ekowisata Indonesia, International Internship in Melbourne. Wow, banyak banget ya prestasi dari Kak Divia. Itu Rina bacain itu baru beberapa ya, fans Setia Radio Barong, belum semuanya. Gak kebayang deh kalau semuanya gimana. So, lanjut aja Kak Divia, kita boleh nanya-nanya enggak sih? Ini kan kita membahas tema tentang menemukan value lewat pendidikan. Nah, kalau boleh tahu kisahnya Kak Divia waktu kecil itu emang udah tertarik sama dunia akademik atau gimana, Kak? Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya Kak Rina. Nah, jadi kalau berbicara mengenai akademik itu sendiri, awalnya itu kan seperti biasa, asalku dari Jembrana, Bali bagian barat. Kemudian aku sekolah SD dari TK, kemudian SD, SMP dan SMA itu di Jembrana. Kemudian kuliah S1 di Singaraja dan saat ini juga melanjutkan S2 di Singaraja. Nah, kalau ditanya mengenai apakah bidang akademik sudah saya geluti dari awal saya dari kecil, itu jawabannya tentu balance ya antara akademik dan non akademik, karena dari awal itu saya diajarkan oleh orang tua saya untuk menyeimbangkan semua itu, baik itu akademik dan non-akademik. Maka dari itu ketika saya masih kecil, saya juga udah diajarkan untuk memilih tujuan hidup saya. Kira-kira kamu besarnya nanti mau jadi apa gitu. Itu udah mulai dipertanyakan oleh orang tua saya dari kecil, dan itu juga menjadi pemikiran dan bersyukurnya saya sampai saat ini karena itu berguna bagi saya sehingga saya bisa melihat dengan terang gitu apa yang gitu. Oke. Nah, terus kan tadi Kak Divia sempat juga cerita kalau hampir rata-rata tuh Rina lihat tuh semuanya juara gitu ya, menang gitu ya. Nah, pernah nggak ada momen Kak Divia itu mengikuti suatu perlombaan dan itu nggak dapet juara? Gimana tuh Kak? Kayak kebiasaannya tuh udah pernah dapet, seringan dapet gitu. Ternyata ada salah satu lomba yang nggak dapet gitu, belum dapet gitu. Gimana tuh Kak perasaannya? Nah, iya, jadi setiap perlombaan pasti ada menang dan juga kalah. Dalam perjalanan hidup juga nggak akan kita selalu ada di atas, karena hidup ini kan kayak roda yang berputar gitu Kak ya. Jadi kalau dari aku sendiri, tentunya ada banyak kayak kegagalan yang aku punya, dan itu juga menunjukkan bagaimana aku bisa bangkit dan bisa meraih apa yang aku inginkan lagi dan lagi seperti itu. Ya, kalau salah satunya bisa aku sebutkan itu pada saat aku lomba tari kreasi itu di tingkat nasional juga bersama salah satu temanku berpasangan. Tahun kemarin itu kita ikut lomba yang sama, kemudian kita mendapatkan juara 1 tapi di tingkat yang berbeda, juara 1 itu Kak. Nah, kemudian di tahun berikutnya kita semangat lagi dong untuk kayaknya kita bisa deh mempertahankan juara yang kemarin gitu. Nah, ternyata ketika aku ikut lomba itu lagi ternyata gagal. Nah, Nggak dapet sama sekali. iya, nggak dapat sama sekali, bahkan nggak lolos nominasi. Nah, aku juga mulai evaluasi diri, kira-kira apa ya yang mungkin menjadi hal yang membuat kita tuh nggak bisa lolos dan lain sebagainya. Dan kembali lagi aku berpikir bahwa ya memang setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jangan pernah mau untuk
maunya tuh strict gitu. Aku aja nih yang ada di atas, kalian nggak boleh gitu. Apalagi dengan cara yang curang gitu. Jadi aku percaya bahwa ya ini pelajaran buat kita. Ini merupakan hal yang sangat berguna bagi kita untuk kita bisa mengevaluasi diri kita. Karena mungkin kalau aku dan temanku nggak kalah, di sana mungkin aku nggak bisa merefleksikan atau mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin itu nggak aku lihat kayak gitu. Benar-benar. Jadinya di sana lebih banyak ke introspeksi diri juga, Iya, betul. ya kan. Nah, ini perjalanan dari model dulu berarti ya. Itu gimana sih ceritanya kok bisa ke model gitu? Emang dari dulu tertarik di dunia model atau gimana? Atau dipaksa orang tua nih? Nah, oke, kalau dari yang TK itu, ya mungkin karena aku belum tahu dunia sedemikian rupa. Jadi prinsip orang tua aku dulu itu adalah mencoba segala hal yang mungkin mana nih yang Divya suka, mana nih yang Divya nyaman. Jadi orang tua itu memberikan aku kesempatan untuk melihat dan memeriksa potensi diri itu di mana. Jadi dicoba-coba aja ketika ada lomba untuk fashion show, ya dicoba dulu. Oh, ternyata aku berani, tapi aku kurang tertarik gitu. Iya, jadi tetap aja ngikut. Jadi aku dikasih masukan oleh orang tua. Ini bukan perihal menang kalah atau kamu cantik atau kamu tidak cantiknya, kamu bisa geol-geol atau enggak, bukan. Tapi tujuannya orang tuaku, tujuan ibu bapak, kata mereka, tujuan ibu bapak itu adalah untuk melatih mental kamu, berusaha untuk bisa tampil di depan umum, bertemu dengan teman-teman baru tentunya. Dari TK berarti udah digituin ya? Iya, jadi dari bersyukurnya aku sampai sekarang itu dari kecil udah dikasih pandangan seperti itu, bahwa dari kecil itu harus dicoba latih mentalnya untuk bisa berbicara, bukan berbicara ya, mungkin di sana tampil di depan umum, kemudian juga bertemu dengan banyak orang. Itu kan mungkin sangat sulit kalau dilihat dari anak kecil kok udah disuruh kayak gitu ya. Tapi aku yang saat ini merasakan dengan umurku yang udah 23 tahun itu sangat-sangatlah berguna. Dan mungkin nantinya kalau aku punya anak juga seperti itu ya. Wow, waktu kare itu kan nurunan ya semuanya ya. Iya, betul. Terus juga kalau dulu kalau masa kecil nih itu berarti kan kalau udah mau lomba latihan terus dong ya pasti. Iya, betul. Nah, pernah nggak ngerasa kayak kok teman-teman yang lain nggak latihan, masih enak-enak main, makan, tidur, sedangkan aku harus latihan gitu. Ada pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kalau masih kecil di saat aku TK, SD itu mungkin belum terlalu kerasa. Tapi mungkin aku rasain itu pada saat aku mulai menginjak SMP puber ya. Dimana kalau aku di rumah itu punya tugas pembagian tugas di rumah sama adik-adikku. Karena aku anak pertama, aku punya 2 adik dan kita semua punya tugas masing-masing di rumah untuk membersihkan rumah. Nah, aku itu kadang pernah juga sedikit meluapkan emosi ke orang tua dan bertanya sama mereka, kok aku harus kerjain ini sih? Kok aku nggak ada istirahatnya? Aku di sekolah belajar loh, kemudian aku juga ikut OSIS, SMP ku ikut OSIS, kemudian aku juga udah sering ikut lomba. Terus kenapa sampai rumah aku harus mengerjakan tugas rumah yang mungkin itu sebenarnya bapak ibuku juga bisa kerjain gitu? Kenapa sih? Kadang aku sempat meluapkan emosi itu. Nah, tetapi itu semua terjawab ketika aku kuliah. Dan itu wow, ternyata memang benar ya. Orang tua itu mendidik kita sebaik mungkin versi mereka untuk diri kita gitu. Dan apalagi ketika aku ikut perlombaan, sebenarnya kalau ikut perlombaan sih aku nggak ada ngerasa mengeluh ya, karena emang itu aku suka. Apalagi SMP, SMA itu semua perlombaan yang aku ikuti itu adalah sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Jadi nggak pernah ngerasa beban atau apapun itu. Cuman memang momen bersama teman-teman di kelas itu agak sedikit kurang, karena kadang harus di-spend gitu kan, ikut perlombaan ini dan itu, keluar kota dan lain sebagainya. Sehingga dokumentasi bersama dengan teman-teman di SMP dan SMA itu nggak terlalu banyak. Tetapi ya itu aku syukuri, karena dengan pengalamanku dari SMP dan SMA ke berbagai daerah itu, aku punya banyak teman juga gitu, dokumentasi dengan teman-teman di seluruh Indonesia kayak gitu. Itu kan pengalaman yang luar biasa banget ya. Itu berarti keluar kotanya dari kelas berapa? Pertama kali keluar kota itu naik pesawat itu di tahun 2018, kalau nggak salah itu kelas 2 SMA. Wow, kelas 2 SMA. Iya, itu pertama kali. Itu lomba apa kalau boleh tahu? Itu belajar bersama maestro. Jadi itu kegiatan dari Kemdikbud yang menyeleksi seluruh
pelajar SMA di Indonesia, kemudian dipilih beberapa orang dari hasil seleksi itu untuk datang ke lokasi Maestro, di mana kita bisa belajar dengan kategori apa yang kita inginkan. Contohnya ada musik, kemudian ada tari, ada nyanyi, ada lukis dan lain sebagainya. Jadi banyak gitu tentang kesenian Indonesia. Dan aku kemarin mengambil di tari kontemporer, dan itu ada di Jogja di rumahnya Maestro Miroto yang sekarang sudah almarhum. Kayak gitu. Wah, berarti udah dapat ilmu-ilmunya dari beliau ya. Iya, betul. Keren banget. Oke, sebelum lanjut seperti biasa buat fans Setia Radio Barong, sekali lagi buat kamu yang mau bertanya-tanya, yang mau sharing bareng kita, just langsung aja DM Radio Barong FM, atau kamu langsung aja hubungi di nomor 081558102102. Sebelum lanjut, seperti biasa, Rina puterin dulu lagu spesial buat kamu. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Enjoy! Tiap hari begini, bangun pagi lagi pergi dan pulang sore hari, sibuk mengejar mimpi hingga aku lupa diri perlu disenangi. Ada yang salah, padahal hidup terasa baik saja, tapi ku salah. Hidup bukan soal kerja dan lelah. Kemana kita hari ini? Sudah lama tak hari. Ceritakan lucunya dunia, sadari hidup butuh bahagia. Kemana kita hari ini? Sudah lama tak berdiskusi. Sejenak kita senangkan diri, duduk santai kita pesan kopi. Padahal hidup terasa baik saja, tapi ku salah. Hidup bukan soal kerja dan lelah. Kemana kita hari ini? Sudah lama tak hari. Ceritakan lucunya dunia,
Dan bila esok datang kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku. Mimpi burukmu di mana telah ku tancapkan duri tajam. Kau pun menangis, menangis sedih. Maafkan aku. Dan bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku pun terluka, melupakanmu, menepikanmu. Maafkan aku. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Oh,